Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya melanjutkan acara yang kemarin, tantangan debat terbuka untuk warga LDII. Kemarin sudah saya buka, tapi sampai saat ini tidak ada atau belum ada yang berani mendaftarkan diri. Padahal klaimnya ilmunya paling sah, ilmunya paling benar, ilmunya paling diterima, ilmunya paling surga. Itulah LDII. Kalau memang benar, klaimnya itu benar, seharusnya LDII itu berani, ya kan? Berani menerima tantangan saya. Ya, saya kasih hadiah rumah, ya, kos-kosan saya, yang kalau dinilai itu sekitar 2,5 miliar. Harusnya berani. Ya. Kalau nggak ngincer hadiahnya, ya minimal bisa meluruskan. Mungkin saya salah, mungkin juga umat Islam seluruh dunia ini salah gitu loh, ya kan? Kalau memang benar, ya. Dalam teks daerahan bulan Desember, ya, yang menjadi materi tema kita, ya, menetapi jamaah dan burung LDII surga, wajib surga. Tidak menetapi jamaah dalam kurung LDII wajib masuk neraka. Nasihat bab pemantapan Quran hadis jamaah. Dalam nasihat pemantapan ini Bapak Imam Abdul Aziz Sultan Aulia, sang imam, sang pemegang kunci surga, menggunakan 6 ayat sebagai dalil, ya, dan 7 hadis sebagai dalil penguat nasihat pemantapan Quran hadis jamaah. Kurang apa? Kurang apa? Begitu hebatnya nasihat pemantapan ini, ya, harusnya berani, ya. Kalau benar kenapa takut, ya. Sampai saat ini kan belum ada yang berani, ya. Warga LDII belum ada yang berani menerima tantangan debat terbuka. Yang ada, yang banyak itu mengolok-olok saya, menghina saya, melecehkan saya. Yang banyak seperti itu. Tapi beraninya di medsos, ya. Gak berani mereka menerima tantangan, ya, debat langsung live. Terus banyak yang bertanya pada saya, kenapa sih kamu kayak gini sih, Gum? Kamu repot-repot ngurusin LDII. Kalau sudah keluar dari LDII ya keluar aja lah. Gak usah bikin acara-acara kayak gini, menjelek-jelekkan LDII, memfitnah LDII. Oke, ini saya luruskan, saya jawab, ya. Jadi saya membongkar kesesatan LDII ini punya dasar hukum. Yang pertama,
firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 104. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru pada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Kemudian dalam Sahih ya, yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, Rasulullah bersabda, "Wa man da'a rajulan bil kufr aw qala adu Allah wa laisa kadzalika illa haru alaihi." Barang siapa memanggil seseorang dengan kafir atau mengatakan kepadanya, "Hai musuhnya Allah," padahal tidak demikian halnya, melainkan panggilan atau perkataan itu akan kembali pada dirinya. Jadi warga LDI didoktrin untuk mengkafirkan umat Islam yang tidak baiat pada Abdul Aziz Sultan Aulia dengan punya keyakinan bahwa di luar golongannya kafir. Maka yang kita khawatirkan kelak di akhirat klaim kafir itu kembali ke warga LDII. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang menjadi landasan hukum saya dalam membongkar kesesatan LDI. Ya. Kalau saya merasa benar, saya berani. Saya pertaruhkan nyawa saya pertaruhkan harta saya, karena saya yakin apa yang saya lakukan ini benar. Kalau LDI juga merasa benar, harusnya berani dong. Ya. Terus fakta hukum lainnya, ya, dari pemerintah, SK Jaksa Agung tahun 71 tentang pelarangan terhadap aliran-aliran Darul Hadis, Jamaah Quran Hadis, Islam Jamaah yang bersifat atau berajaran serupa. Ya, nah sekarang yang LDII, Senkom, Pasinas Asad, terus Forsji, seperti itulah. Itu yang dilarang oleh Kejaksaan Agung. Bisik-bisik ya. Kemarin Jaksa Agung sudah menemui MUI Pusat, menanyakan tentang status LDII yang terbaru. Rencananya kalau MUI memfatwa sesat, maka Kejaksaan Agung rencananya akan segera membekukan LDII. Ya. Tuh. Terus kemudian dasar kedua, putusan Mahkamah Agung perkara Adam Amrullah tahun 2015. Nah ini fakta dari MUI. Fatwa MUI tahun 78 tentang Islam Jamaah aliran sesat. Kemudian Tausiah MUI tahun 2021 ya, terhadap pelaksanaan paradigma baru LDI. Surat edaran MUI Pusat tahun 2023 terkait pengurus dan anggota LDI. Terus
surat keputusan Mukernas tahun 2023. Terus kemudian buku pembina LDI menuju paradigma baru berdasarkan wasiatul Islam. Ya. Jadi dasar hukum saya banyak. Al-Quran, hadis, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan MUI. Ini yang menjadi landasan saya untuk membongkar kesesatan LDII. Ya. Karena saya benar, saya berani. Sekarang lanjut ke acara debat. Alhamdulillah hadiahnya sekarang bertambah. Ya. Kalau kemarin hanya rumah saya yang seluas tanahnya luas 166 meter, bangunannya 90 meter, lokasi strategis di Kota Kerawang. Ya. Jalan depan rumah ini lebarnya 9 meter. Ya. Lokasi strategis di tengah perkotaan, dekat rumah ada 3 mall dalam satu lingkungan. Ya, cuman berjarak 1,5 kilo. Kemudian ada mall RPM, ya, termasuk terbesar di Kerawang. Terus kemudian ada Green Outlet. Terus kemudian dekat juga dengan Ion, ya, mall terbesar. Terus bagi warga LDI, ya, dekat kita, rumah saya juga dekat dengan kelompok Perumna 1. Terus kemudian dekat dengan Pondok Sumber Barokah. Di situ juga ada masjid daerah. Kos-kosan saya luas tanahnya 120 meter persegi. Di situ ada 9 kamar kos-kosan. Lokasi strategis dekat dengan UBP, Universitas Swasta terbesar di Karawang, dan dekat dengan Unsika, Universitas Negeri Karawang. Ya. Ini bisa, kos-kosan ini bisa menghasilkan sekitar 8,5 juta. Ya. Kalau dinilai ini harga jualnya sekitar 1,5 miliar. Ya. Jadi 2,5 miliar. Nah, sekarang ada yang menambahkan hadiah, yaitu Om Agus Eko dari Malang. Kita baca. Bismillah, Mas Agung Anugrah Jati. Saya ada tanah di Malang luas 900 meter persegi, 25 kali 36. Estimasi harga kurang lebih 700 sampai 800 juta. Tanahnya datar, cocok buat perumahan, dan jarak tanah sama jalan besar hanya 40 meter, serta dari pintu tol Pakis Malang cuma 15 menit. Silahkan digunakan untuk menambah hadiah kalau Jokam LDI menang debat tentang kebenaran Islam. Barakallahu fiq. Yeah. Jadi kalau kemarin 2,5 miliar ditambah 800 juta, sekitar 3,3 miliar. Oke, kita bacakan ketentuannya. Bagi warga LDI yang berminat, silakan hubungi saya. Bisa melalui komentar di YouTube, bisa melalui Facebook dan lain-lain. Ya. Nomor HP banyaklah yang punya, insya Allah. Ya. Terus kemudian menyerahkan biodata dan foto setengah badan. Ya. Ini nanti sebagai untuk flyer. Ya. Kemudian kita akan melakukan verifikasi data. Apakah benar ini warga LDI atau bukan? Ya, takutnya bukan gitu loh. Karena kalau di medsos ini ada orang Kristen belani LDI.
kita gedodor ternyata dia yang Kristen. Astagfirullah. Ya. Terus kemudian debat terbuka insya Allah akan dilaksanakan di kampus. Nanti bagi warga LD yang ikut debat, ya, disarankan untuk membawa kitab sebanyak-banyaknya, ya, dan alat pendukung lainnya termasuk laptop lah ya, laptop, mungkin HP untuk ini, supaya dalam perdebatan itu sangat ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan. Terus kemudian panelis atau juri dari 5 ormas Islam, MUI, NU, Muhammadiyah, Persis, Dewan Dakwah atau sejenisnya. Bisa juga tambah 7, yang penting ganjil. Untuk pemenang ditentukan oleh suara terbanyak dari juri. Bila warga LD menang, berhak mendapatkan hadiah. Kalau saat ini 3,3 miliar. Main kan? Supaya ini bisa memberikan manfaat kepada umat Islam, kita akan lakukan publikasi. Yang pertama, kita akan buatkan flyer debat terbuka untuk kaum muslimin, sehingga kaum muslimin bisa tahu kapan acara debat itu dilangsungkan. Harapannya mereka ikut menonton. Terus kita siarkan live melalui media sosial, YouTube, mungkin Facebook, TikTok dan lain-lain. Ya. Kemudian kita upayakan diliput oleh media online mainstream. Ya. Jadi harapannya umat Islam bisa melihat acara debat terbuka ini. Ya. Karena ini sebagai bahan klarifikasi antara LDI sesat atau LDI yang benar. Oke. Cukup sekian. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.